Ngapain sih? Ngapain sih dari tadi senyum-senyum sendiri? Kenapa sih Ustadz? Saya tuh begini. Apa? Saya tuh senyum-senyum karena membayangkan waktu saya ngurus anak sama Umi Naura, waktu anak-anak masih kecil-kecil. Aku siapin dot loh, 4, aku bismillah. Jadi gitu, jadi kalau saya ke Makassar, udah saya bilang Umi Naura, pokoknya anak keturunan kita berdua. Masya Allah. Ya, tapi hebat ya, Umi Naura itu memang luar biasa gitu loh, sebagai ibu ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Iya. Karena Umi Naura itu tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Masya Allah. Iya, karena begini. Tapi gini. Apa sih? Saya nggak suka ada yang ngomong begini. Urusan anak itu urusan perempuan. Kan suami udah kerja, udah capek. Udah biar aja istri yang ngurus. Ini ya. Dena diterima pak kue. Pemahaman mabak kue dek nulis tadi mana sabayro pun nana ini mana pun aja jangan kau suka saja yang enak-enaknya saja giliran susahnya nak kasih istrinya. Kita bahas aja sekarang. Memang mau bahas kita apa? Bahas temanya adalah anak itu urusan berdua loh. Betul. Kita bahas anak urusan berdua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah. Namun sebelum kita bahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan membacakan berita viral terkini di masyarakat. Coba. Wah, ini ada yang pertama. Penumpang cerita momen horor kabin pengap saat Lion Air JT330 gangguan mesin. Nah, ini dia. Tuh, ya. Jadi, pada saat Lion Air JT330 dengan rute penerbangan Jakarta-Palembang putar balik kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta karena mengalami gangguan mesin. Salah seorang penumpang, Gustria Kurnia Putri, mengungkap suasana mencekam di kabin pesawat saat insiden itu terjadi. Wah, pasti orang itu udah pada panik ini, bener lah. Terus, makanya saya itu kalau naik pesawat tidur saja. Oh, Ustaz Syam nih ada komentar gak nih? Kalau pada saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan biasanya ya? Maka mestinya, kita nggak pernah tahu. Iya, ketenangan itu biasanya datang daripada orang yang telah menyediakan persiapannya. Masya Allah. Jadi kita keluar rumah kan mestinya ada persiapan. Persiapan apa? Persiapan kalau ada apa-apa di luar rumah. Contoh misalnya orang keluar rumah biasanya ada kejahatan-kejahatan atau mungkin ada kendala-kendala di luar rumah dari kendaraannya kah, dari orang-orang yang ada di jalan kah. Maka mestinya sebelum keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian wudhu itu senantiasa untuk dijaga, wudhunya untuk dijaga. Kemudian selanjutnya ketika kita dalam keadaan mencekam seperti tadi, maka doa yang diungkapkan adalah paling singkatnya astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kenapa astaghfirullah? Karena Al-Quran mengatakan siapa yang beristighfar maka akan diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan biasanya udah nggak kepikiran lagi. Bener. Ada yang baca langsung tiba-tiba baca doa makan, Allahu barik nanti saking paniknya. Saking paniknya. Bismika Allahumma ya bismika amut, saking paniknya. Tapi gitu. saya suka Ustadz Maulana kalau udah kayak gitu. Maksudnya kan suatu saat kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah kejadian tahu. di kita tiba-tiba nauzubillah min zalik, terus akhirnya kita nggak ada umur. Selalu kita bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya kalimat terakhirnya itu. Supaya kalimat terakhirnya itu. Iya benar juga. Sih yang singkat aja, sebut Allah. Allah. Masya Allah. Karena aku sudah terbiasa naik mobil sama Mas Pandi. Kalau ada Allah, Dia suka panik. Oke, kita bacakan berita yang berikutnya ya. Iya. Yang berikutnya ini ada video justru. Ya. Ini ada insiden kebakaran di kapal NTT. Ini di tayangannya nih. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segenap keluarga besar Trans TV, terkhusus keluarga besar Islami Tindah, turut berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kami, dan kami sebagai orang beriman dan turut merasakan apa yang dirasakan. Betul. Satu hal buat kita berbicara tentang musibah, kematian dan sebagainya, kita tidak bisa mengelak daripada hal itu,
Tinggal bagaimana kita bisa menjadi ustul khatimah, berbaik sangka atas apapun yang Allah berikan. Karena yang namanya musibah itu bisa jadi terjadi kapanpun. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan proses yang namanya kematian. Dan kematian itu kita tidak tahu kapan terjadi, di mana dan bagaimana kejadiannya. Maka dalam hal ini satu hal buat kita senantiasa diajak untuk mengingat akan kematian. Karena mohon maaf, tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang sendiri. Betul. Bahkan malaikat maut sendiri pun tidak tahu akan kapan ajal seseorang itu tiba, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mari kita sama-sama senantiasa mempersiapkan diri, membekali diri kita untuk menuju ke kematian itu sendiri. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Waduh, memang yang namanya kematian ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Yang jelas kita siapkan selalu bekal menuju kematian kita. Ini Masya Allah dan luar berada biasa. pada posisi yang terbaik. Ya. Karena manusia itu terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, manusia itu tergantung dari terakhirnya. Dan jangan sampai ada ibadah yang ditinggalkan. Nauzubillah min Makanya dzalik. jangan pernah menunda sholat, Iya. menunda ini. Jangan sampai pada saat itu dicabut nyawanya. Ya, kita sekarang lanjut lagi nih. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini. Mungkin jamaah yang di rumah, ya para istri suka kesel nih sama suami. Biasanya pulang kerja yang harusnya bantuin jagain anak, udah nggak mau. Kadang-kadang malah udah sampai rumah malah sibuk main game. Itu Mas Fadli. Bukan, ini kita lagi mau bahas tema kita hari kirain ini. lagi curhat. Enggak, temanya adalah anak itu urusan berdua loh. Gitu. Berarti yang harus kita bahas ini kepada Ustaz Sam. Yang masih muda. Yang biasanya anaknya, kamu aja. Enggak, orang dia suka main game juga soalnya. Kalau nggak main game nonton bola. Biasanya gitu dia. Nih, Ustaz banyak Syam nih, kadang ada suami yang Iya. bilang anak itu urusan istri. Istri kan madrasah pertama. Madrasatul Dia aja. ula. Nah, tapi emang begitu saja konsepnya kalau misalnya perempuan itu harus lebih banyak mengurus anak atau mendidik anak daripada laki-laki. Mohon izin penjelasannya dong Ustaz Syam. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Praktek yuk. Praktek. Ustaz Maulana Tabe, Mas Fadli, Iya, Bunda, Ustaz Syam. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Semua sepakat, ummi, ibu, atau mama, atau bunda, itu adalah madrasatul ula. Kita semua pernah mendengarkan ungkapan itu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Hati-hati wahai para bunda, di depan anak jangan seperti ini. Lakukan seperti ini, karena bunda adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Namun, cuma itu saja yang sering kita dengar tentang bunda. Kalau tentang ayah justru lebih banyak daripada itu. Kalau tentang mama, kalimat ini aja yang menyatakan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Berarti bukan berarti ibu semua. Justru ibu cuma ada ungkapan ini. Kalau ayah, 14 dialog dalam Al-Quran tentang ayah dan anaknya, sedangkan tentang ibu dan anaknya hanya bercerita 2 ayat tentang ibu dan anak. Itu pun bukan dialog antara ibu dengan anaknya, hanya ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, kemudian Maryam kepada Nabi Isa ketika difitnah Maryamnya. Maka subhanallah, ternyata di dalam Al-Quran jauh lebih banyak interaksi antara ayah dengan anaknya. Dan dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW banyak sekali menyebutkan tentang ayah. Contoh misalnya yang paling populer, kita sering mendengarkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka subhanallah, fa abawahu disebutkan, maka bapak mereka lah yang menjadikan mereka belok kanan, belok kiri, atau kemana arahnya anak tersebut. Maka subhanallah, ayahlah yang bertanggung jawab. Itu nomor 1. Yang kedua, dalam Al-Quran dialognya bagaimana? Oh, ada Luqman Nul Hakim kepada anaknya.
ada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, ada Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ada Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahnya, ada Imran kembali kepada Maryam. Maka subhanallah, banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang berceritakan tentang dialog orang tua terhadap anak-anaknya. Banyak nih biasanya pulang kantor anaknya ngeliatin gambar gitu ya, ngeliatin, ayah aku habis gambar ini loh, udah nanti nak kasih lihat dulu mamamu itu. Subhanallah, ini yang bahaya. Ketika anak merasa tidak diapresiasi, maka selamanya dia tidak akan pernah menunjukkan lagi prestasinya kepada ayahnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena di Al-Quran aja dijelaskan bahwa orang tua laki-laki itu lebih banyak dialognya dengan anak-anaknya ya. Iya. Nih, Kenapa, aku Ustaz? setuju banget artikel Apa ini. tuh? Artikel yang Artikel mana? tentang kalau anak itu dekat dengan ayahnya pasti lebih pinter. Oh, boro-boro. Ayah aja mau deket sama anaknya. Orang ayahnya kebanyakan off air. Masya Kebanyakan Allah. tiba-tiba di luar kota. Kota sini, kota situ. Siapa? Iya. Siapa Jangan. itu? Enggak, ini lagi baca siapa sih? Ini lagi baca siapa? Artikel itu benar. Kalau anak itu lebih dekat dengan ayahnya pasti pinter. Karena Iya. kenapa? Kan leader. Iya. Tapi ayahnya jarang. Ayahnya kebanyakan di luar kota. Kemarin baru balik dari Bali. Masya Allah. Iya. Tapi Anaknya kan masih aku apa? pulang langsung kumpul sama anak-anak. Nggak usah bela diri. Kayaknya sama Bunda Sampai jam Tuti. 2 jam. Iya. Aku ngobrol-ngobrol. Sampai jam berapa? Gimana anak-anak? Sampai jam 2? Enggak. Begadang dong 2 jam. bareng-bareng. 2 jam. Ngobrol-ngobrol, Nih, udah begini kita salatnya, lanjut ibadah. lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Apakah benar dalam Islam bahwa anak itu menjadi urusan berdua? Karena dalam Islam cara mendidik suami istri itu lebih melengkapi Iya. ya. Lebih satu sama lain itu nggak bisa satu lebih dominan. Iya. Ibu lebih dominan, ayah Iya. lebih dominan. Bagaimana penjelasan dari Bunda Tuti nih? Baik, Mohon terima izin. kasih. Tafadhol, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Semuanya sudah kita dengarkan dari Ustadz Syam. Subhanallah, luar biasa. Urusan anak itu bukan urusan ibu, tetapi juga urusan berdua loh. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, karena kita telah diciptakan oleh Allah dari jiwa yang satu. Ada ayah Nabi Adam dan juga ibunda kita Siti Hawa. Maka ketika Allah menciptakan perkembangan laki-laki dan perempuan sampai kita ini anak cucu Nabi Adam banyak. Ketika kita sudah disatukan dalam keluarga, bagaimana ketika Allah berikan amanah? Anak itu adalah amanah, titipan, anugerah. Pola pendidikan anak laki-laki dan pola pendidikan anak perempuan pastinya berbeda. Tadi Kak Fadli bilang kalau anak perempuan itu dekat dengan ayah, tidak begitu juga. Nah, di dalam pendidikan Islam itu diajarkan bagaimana seorang ayah, peran ayah dalam mendidik kepada putra-putrinya. Kalau ayah itu figurnya kan sebagai pemimpin, maka ayah akan menjadikan anaknya itu bagaimana nih karakter seorang laki-laki. Dan bagaimana nih karakter seorang wanita. Dalam pola asuh, dalam pola pendidikan, ayah lebih dominan dalam mendidik masalah kepemimpinan, ketegasan, kedisiplinan. Bukan begitu ya? Ya. Nah, kalau seorang ibu dalam mendidik seorang anak itu biasanya lebih kepada perasaan, Kasih ya, sayang. kasih sayang. Maka ketika kita memiliki putra maupun putri untuk menjadikan mereka jadi anak yang soleh dan soleh itu harus kita kerjasama. Gak boleh dominan satu saja. Ibu saja diserahkan, ayah saja. Tidak, memang ayah tugasnya mencari nafkah. Tetapi ketika mendidik itu kita harus bersama-sama.
Karena kalau anak perempuan nanti kita akan melihat perkembangannya. Bagaimana anak perempuan ini kalau sudah datang masa-masa haid ya. Betul. Ibulah yang akan tahu karena ibu merasakan, diajarkan, kemudian dibimbing. Kadang-kadang kita suka jadi good cup bad cup sama istri Benar, gitu ya. iya, Jadi supaya anak juga nggak merasa selalu bener terus. Iya, jadi harus balance ya. Ya harus balance, Iya. bener Ya banget. ampun, ya ampun, Kenapa ini ini? anak. Luka sayang baju badannya. Kenapa sih kakinya ini berdarah lagi? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa sih marah-marah tiba-tiba begitu? Iya, Malu pagi-pagi, tau berjamaah Ustaz, di rumah pagi-pagi sih. ini. Ini dengarkan buat semuanya. Saya cuma memperagakan bagaimana sosok laki-laki biasanya kalau pulang dari kerja dia menyalahkan istrinya. Oh, begitu? Anaknya kenapa bisa luka? Padahal begitu? istrinya banyak sekali. Jadi di dia kerja. nggak menghargai istrinya? Dia tidak menghargai. Kita kasih paham setelah Kebayang satu ini. nggak? Dia Iya. pulang langsung dia cuma periksa. Enaknya periksanya kenapa Baraka? Siapa itu? Kenapa Baraka? Ustaz Syami. Ya, kita kasih paham dia. Setelah satu ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Nggak boleh gitu, Ustaz Syam. Kenapa Kasihan dia? dia. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema anak itu urusan berdua loh. Wih. Nah, sebelum kita lanjut nih Ustadz Maulana ya, Ustadz Syam juga Ustazah Bunda Tuti, kita mau lihat dulu nih ada sebuah video yang bagus tentang curhatan istri mengenai suami yang selalu membantu mengurus anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Susah siapa nggak dikasih judul videonya? Susah Dia tidak tahu sendiri ya. Ternyata TV Islami Tinda ngambil videonya dari saya. Ada judulnya. Tapi Kenapa? kalau ngomong-ngomong seperti yang di tayangan tadi, Ustaz, aku jadi rindu. Rindu apa? Rindu banget. Aduh, masa-masa di mana saya ngurus anak. Oh ya Masya Allah. Allah. Ngurus anak, bantuin istri Iyalah. gitu ya kan. Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana tuh kalau misalnya datang ke Makassar dulu, saya ingat banget. Istrinya suruh istirahat. Kamu libur ya, biar aku yang ngurus semua anak-anak. Iya. Kamu istirahat. Wih. Luar biasa. Kita tuh ngambil contoh kemana sih kan orang Gitu ya. ada yang nangis. Ikut Iya. menangis nih. Oke, tapi gini, buat para istri juga jangan terlalu galak sama suaminya. Gila suaminya ngurus anak, tiba-tiba anaknya kepleset kan, jatuh atau mungkin ketiduran suaminya, anaknya tiba-tiba makan salah makan. Abis Karena kamu ada. gimana sih, Saya Pak? ingat ada orang, Iya, bunda, iya. ada orang lagi kayak buatin susu anaknya, Iya. lalu kasih masuk di sini disimpan. Oh itu saya itu. Terus itu gimana Ustadz Syam? Buat para istri nih, biar suami pengen ngebantu juga, jangan terlalu cerewet juga sama suaminya. Mau izin penjelasannya Ustadz? Baik. Dicerewetin nggak? Enggak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ada juga orang itu saat dikasih susu anaknya menangis katanya. Udah dikasih susu tetap menangis. Kenapa? Lupa tutupnya dibuka Oh, botolnya. iya, aduh. Produser Ustadz Syam kita itu. Anaknya dikasih dot. Bukan, Mas Arif, Mas Oh iya, Arif. iya, Islami Tinda. Islami Tinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang selalu mengingatkan kita untuk istausau bin nisa, istausu bin nisa, istausau bin nisa. Ada dua cara bacanya untuk berbuat baik terhadap wanita-wanita kita dan bersabar atas bengkoknya tulangnya. Kalau kita membiarkannya dia akan semakin bengkok. Kalau kita terlalu keras kepadanya maka dia akan patah. Artinya senantiasa bersabar dalam keadaan menjadi seorang suami, apatah lagi dalam keadaan merawat bersama anak atau buah hati, dalam keadaan mendidik bersama buah hati, dalam keadaan mengurus bersama buah hati. Kalau dicerewetin mah itu udah biasa banget. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul adzim. Menurut para mufassir bahwasanya ada ayat di sini kalimat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kamu membenci sesuatu kepada istrimu, pasanganmu, fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Artinya kata mufassir, kalau cuma cerewet, kalau cuma bawel, kalau nggak sampai nusyuz, mestinya seorang suami bersabar atasnya. Kecuali kalau sudah sampai nusyuz, misalnya membangkang perintah suami atas perintah Allah, membangkang perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah termasuk nusyuz. Itu tidak termaafkan kalau misalnya seperti itu terus. Tapi kalau cuma kesalahan-kesalahan yang lain, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, as-sabru ala lisanin nisa, sabar atas lisannya seorang wanita, itu adalah yumtahanul aulia, itu adalah ciri-ciri seorang wali Allah. Jadi orang-orang yang sabar atas lisannya daripada cerewetnya wanita, itu adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang imam, dia mengatakan, dia curhat dalam kitabnya, mengatakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada saya. Jadi bentuk syukurnya seperti ini, dia mengungkapkan kesempurnaan yang Allah berikan kepada saya, karunia ilmu, karunia rezeki, karunia jabatan, itu semua Allah berikan kepada saya. Di samping itu Allah mengirimkan kepada saya seorang istri yang cerewet, namun aku anggap itu sebagai daripada penghapus dosa-dosaku, karena bisa jadi kalau aku ganti dia dengan wanita yang lain, bisa jadi ujiannya lebih berat daripada itu. Maka seorang imam pun curhat seperti itu dalam kitabnya. Wallahu taala alam. Tapi ini ada juga kebalikannya. Maksudnya? Justru ada suami pulang, justru menyalahkan istri. Suami siapa yang begitu tuh? Yang mana? Namanya Pak Mas Padli. Sama saya lagi. Pulang biar marah-marahin istrinya, anaknya luka, disalahin istrinya, anaknya dipanggil sama sekolah. Yang disalahin adalah istrinya. Nggak bisa begitu dong. Buat para suami, nih kita tanya sama Bunda aja deh. Boleh, Ya, Ustaz Maulana ya. iya. Izin Bunda nih, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri apabila dapat suami yang mungkin selalu protes. Protes kepada istrinya, ngurusin anak kayaknya nggak becus nih, apa segala Masya macam. Allah. Padahal udah capek istrinya. Bagaimana tuh penjelasannya Siap, Bunda? Kak Fadli, Izin. bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Izin Ustaz Maulana, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dipersatukan dalam ikatan suami istri, pastinya dengan dua karakter yang berbeda. Wanita itu tadi sudah Ustaz Sam katakan, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maka ketika seorang istri sudah menjalankan tugas sebagai istri di rumahnya, ayah, bunda, kita ini sebagai istri ya, kerja itu nggak pernah ada habisnya. Dari bangun tidur, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan keperluan suami, keperluan anak, yang punya anaknya satu, mengurus untuk anaknya satu, yang pulang sekolah, yang mau sekolah. Kalau punya anaknya 2, 3, 4, 5, itu seorang ibu pasti bekerja itu dari semalam. Suami mau berangkat kerja, sarapannya apa? Satu menu. Anak yang pertama apa? Anak yang ketiga apa? Anak yang keempat apa? Yang di SMA, mama, saya maunya sarapan dengan nasi telur. Mama, saya maunya dengan ini, dengan itu. Bayangkan dari jam 4, dari jam 5, dari pagi. Bahkan kalaupun di keluarga, suami sudah berangkat kerja, anak sudah berangkat sekolah. Kita sebagai ibu nih, terkadang lupa akan diri kita. Sarapan kadang-kadang terlupakan karena kita fokus. Ayah berangkat kerja, bagus, memang kewajibannya mencari nafkah. Dan ibu di rumah ketika mendidik anak itu, ketika ayah di luar, di pekerjaan, kita tidak pernah tahu bagaimana kita melihat anak itu, karakternya, perbuatannya, perlakuannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita sudah berusaha maksimal dan istri menegur, suami terlalu menyalahkan. Mama ini salah, itu salah. Ada sedikit disalahkan. Sedikit kekurangan menurut versinya suami disalahkan. Inilah pola asuh seorang ibu dan seorang ibu dan ayah itu harus disatukan. Ketika kita ditegur, disalahkan terus oleh suami, pastinya seorang istri itu akan terluka. Tapi bagaimana nih agar tidak terus-menerus istri itu disalahkan? Pertama, lihat karakter suami. Karakter suami itu seperti apa sih? Senangnya dalam hal apa sih? Yang kedua, ketika suami selalu menyalahkan kepada kita, jangan panik. Bunda jangan panik, tenang saja. Karena yang tahu karakter suami itu adalah istri.
Betul apa tidak? Betul. Yang tahu karakter istri adalah suami. Betul. Jadi bisa dibicarakan. Hadapi dengan tenang, senyum saja kalau sering disalah-salahkan sama suami. Terpenting kita sudah membicarakan, papa, ayah, bapak, ini anak kita ada masalah seperti ini. Yuk kita diskusi, yuk kita musyawarahkan. Satukan persepsi dalam mendidik anak. Jangan saling menyalahkan, jangan saling melemparkan tanggung jawab. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh ibu di rumah, oleh seorang istri, itu suami juga bahkan tidak sanggup untuk melaksanakannya, melakukannya. Udah capek, disalahin. Mohon izin, ayah, kalau menepati istri seperti itu, cara menegur istri, jangan menyalahkan, tetapi istri dirangkul. Karena kan istri sebagai pendamping. Betul. Bukan tanggung jawab sepenuhnya. Udah kalau Udah sudah capek. Udah kalau sudah gituin, gimana solusinya bagi sosok wanita kalau sudah dimarah-marahin, disalahkan oleh suami? Sabar aja kata Pertama, Bunda. kita memang istighfar. Istighfar. Yang kedua, jangan terlalu dimasukin ke hati. Iya. Karena kita kan rumah tangga bukannya sebentar. Kenapa ngambek. lagi tuh? Kok ngambek sih? Sudah Kan tanya kan? iya, Kan gitu. biasanya perempuan. Sabar. Iya. Harus sabar. Udah, iya sabar dulu, sabar. Udah. Iya, karena kita mau coba jawab Kan pertanyaan dulu. biasanya begitu. Iya. Kalau Kita- perempuan Kalau Bunda udah sabar aja. capek, Kita udah sabar dulu. lelah, terus datang suami menyalahkan, Iya. kelakuan wanita kan begitu. Iya. Coba kita sekarang sabar dulu sebentar ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, karena sekarang kita coba dulu membacakan pertanyaan dulu nih, curhatan jamaah yang ada di rumah. iya. Sekalian ya. Iya, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya negor suami yang udah diancem-ancem suruh pulang bantu ngurus anak tapi tetap nggak mau pulang juga. Masya Allah. Kerjaannya mancing mulu. Mending dapat ikan. Ini mah nggak dapat apa-apa Ustadz. Terus pulang-pulang 2 hari kemudian. Anak nanyain, anak sakit, nggak mau tahu. Gimana Ustadz? Coba marahin Ustadz. Coba marahin Ustadz. Biar dia denger. Oh, Ustadz Maulana suruh omelin dan suaminya ini. Cocok nih, Kepada cocok. semua laki-laki dimanapun berada. Omelin Allahu Ustadz. Akbar. Hobi boleh hobi, tapi jangan pernah melupakan tanggung jawab. Nah. Karena ingat, tanggung jawab ini akan diminta pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ketika anak tidak sholat, suami, dalam hal ini bapak tanggung jawab. Ketika anak sakit, suami harus bertanggung jawab. Sebenarnya dua-duanya harus diingetin ini, Iya. baik suami maupun istri. Kadang-kadang ada suami yang jarang pulang ke rumah atau sibuk dengan hobinya disebabkan satu, dia merasa tidak dibutuhkan di rumah. Atau istrinya bawel. Atau Istrinya bawel. Kau tahu aja sih. Biasa bisa jadi istrinya yang bawel. Iya. Jadi suami pulang ke rumah merasa tidak nyaman. Benar. Kenapa dia pergi mancing? Karena di sana tidak ada yang ngomelin. Oh iya, Damai, Karena nggak damai. ada suara kan. Iya, seandainya ikan ngomel juga dia nggak tahu itu bahasanya, ya kan? Nggak aman. Iya. Jadi Terima sebenarnya kasih. itu solusi harus Makasih. kedua-duanya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita Ya. masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau udah pisah gitu, anak ikut saya sedangkan bapaknya ngelimpahin Ya. semua urusan ke saya. Karena anggapannya kita sudah pisah. Kasih nafkah cuma sekedarnya aja. Begitupun pendidikannya. Saya yang tanggung jawab. Itu gimana hukumnya, Tat? Saya udah coba bicara anak itu tetap urusan kita berdua sebagai orang tua. Tapi dia nggak mau nanggepin. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Nah ini mungkin dari perwakilan wanita Bunda Baik, Tuti. Mohon izin dijawab. subhanallah. Jadi kalau masalah Ya. tanggung jawab suami dan istri itu tadi Bunda bilang kita bekerja sama. Kita itu dalam rumah tangga satu teamwork ya. Kenapa? Karena peran seorang istri, peran seorang suami itu sudah Allah takdirkan menjadi satu dalam ikatan suami dan istri. Lalu bagaimana kalau Allah, punten, mohon maaf, terjadilah hal yang tidak diinginkan, bisa jadi bercerai, punten, Nauzubillah min atau berpisah karena wafat. Nah, bagaimana ini pola asuh tentang anak? Bahkan kita ini bingung. Bagaimana mengasuh anak ini kalau kita panduannya ke dalam Al-Quran, Allah sudah menawarkan konsep di dalam mendidik anak dalam Al-Quran. Nabi juga sudah mencontohkan bagaimana konsep mendidik anak, bagaimana cara kita memperlakukan anak. Tanggung jawab keduanya itu memang harus sama-sama saling menguatkan. Karena anak adalah amanah, anak juga adalah merupakan titipan. Betul kata Ustadz, bukan saja anak tetapi kita juga berdua akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kalau ada mantan yang menyerahkan semuanya hanya kepada istri,
Misalkan nih punten, berpisah, anaknya masih balita. Kemudian istrinya diberikan tanggung jawab sepenuhnya oleh seorang suami karena suami sudah cukuplah memberikan nafkah. Tidak bisa begitu, punten ayah. Jadi kewajiban ayah walaupun punten sudah berpisah, tetap dalam mendidik anak, walaupun jauh, walaupun ayah sudah berpisah, itu harus berdua. Karena pertanggungjawaban di akhirat bukan hanya diberikan kepada istri, bukan hanya diberikan kepada ayah, tetapi kepada ayah dan bunda, suami dan istri. Apapun alasannya, apapun keadaannya, kita harus betul-betul mengorbankan diri kita, mengorbankan ego orang tua demi kebahagiaan anak. Betul. Demi anak ini menjadikan anak yang tidak merasakan menjadi korban daripada perpisahan. Maka disinilah kita harus betul-betul mengedepankan rasa kasih sayang kepada anak, membuang ego. Disinilah memanage kita emosi. Emosi kalau sudah dikedepankan, anak yang jadi korban. Emosi kalau kita sudah melihat istri, benci kepada istri, nggak suka kepada istri, udah kamu aja dah, saya mau udah aja. Apalagi kalau memberikan nafkah hanya ala kadarnya saja, hanya sekadarnya saja. Hati-hati, ayah itu berdosa. Nggak bisa kayak gitu. Maka kita apapun yang terjadi, anak harus menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena anak ini butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh pendidikan. Anak butuh figur seorang ayah. Apapun yang terjadi, dimanapun ayah berada, tetapi anak akan terus membutuhkan kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, yang itu sebagai kewajiban bukan hanya ibu, tetapi juga ayah. Ayah itu akan selalu dinanti. Ayah itu akan selalu dijadikan figur, akan dicontoh, bahkan anak akan mencari kalau ke depannya saya akan mencari sosok seperti ayah saya. Wih, Masya Allah. Itu salah satu tolak ukur keberhasilan orang tua ya. Pada saat ayah berhasil mendidik anak perempuannya apalagi gitu ya. Dia pasti akan mencari sosok suaminya nanti seperti ayahnya gitu ya. Masya Allah. Tapi bagaimana nih Bunda? Kalau seandainya ada, ya mungkin ya, nauzubillah min zalik, ada mungkin sebagian orang yang suaminya itu ngurusin anak-anak, tapi istrinya yang bekerja. Itu bagaimana punten Bunda? Masya Allah. Seperti kita tahu ya sekarang ini, gini Kang Fadli, lamun orang kejadian seperti itu, tekengnya orang ngerasa, aduh kumaha iya. Sebab upami istri ya. Si tengah-tengah anak mak bicara apa kue ke dona, berarti sanes gitu, sanes gitu. Tahu deh sing posisinya. Jangan ke Kang Fadli lamun salah ya. Upami bunda. Alena mas sapa. Tekengnya saling nyalah. Mana terkenal. Yang di rumah saya nggak ngerti. Nanti kita dengerin yang satu ini aja ya. Tetap Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Enggak sih nama pakor. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Anak-anak itu urusan berdua loh. Nah, gini. Gimana Ustaz? Tanpa menyinggung perasaan siapapun, tidak ada maksud menyinggung siapa. Nah, ini kadangkala terjadi terbalik. Kadangkala suaminya tinggal di rumah, ngurusin anak-anak, justru istrinya yang pergi cari nafkah. Yang bekerja. Tapi ini kan bukan termasuk kezoliman Bunda seharusnya ya. Karena kan kesepakatan seharusnya. Benar. Karena memang orang yang hidupnya gini, kalau istrinya yang kerja itu gajinya lebih besar. Kalau suaminya yang kerja, istri di rumah, ternyata suaminya gajinya lebih kecil. Nah, ini bagaimana dalam Islam nih Bunda? Baik, Kak Fadli, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keluarga sebelum kita menikah kita sudah tahu dulu dong, mengenal siapa sosok pasangan kita yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup kita. Ketika kita sudah membicarakan masalah nanti ke depan dalam rumah tangga, posisi-posisi kita, kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, bagaimana kita saling mendukung antara suami dan istri. Ingat ya, suami yang hebat ada istri yang mendukung di belakangnya, dan istri yang hebat pun ada suami yang mendukung di belakangnya. Namun terjadi nanti ujian dalam proses rumah tangga. Jangan takut, ada Allah. Kita semuanya bersama-sama melanjutkan kehidupan berdua. Karakter berbeda, background berbeda. Terkadang ketika kita sebelum menikah yang mendapatkan suaminya sudah bekerja, alhamdulillah. Amin. Atau terkadang kita juga mendapatkan suami yang belum bekerja. Jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana.
kita bekerja sama, kalau ada kesepakatan, kalau kita berdiskusi, mah saya sudah bekerja punten, sekarang terjadi PHK. Apa yang dilakukan? Di situ kita jangan saling mengandalkan. Tidak ada saling mengandalkan dalam rumah tangga. Kalau suaminya ikhlas, kalau istrinya ikhlas, jangan kita saling, saya merasa paling hebat, saya merasa paling yang memberikan ini itu, saya yang mampu. Tidak ada seperti itu. Kalau terjadi ujian ketika suami sedang mapan, kita sebagai ibu rumah tangga misalkan di rumah terus fokus ngurus anak. Namun ketika terjadi sebaliknya, apakah boleh suami yang di rumah, istri yang bekerja? Sebetulnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu sebagai pemimpin. Pemimpin itu membawa nakoda kan? Membawa jamaah, membawa penumpang. Dalam rumah tangga, pemimpin itu dia membimbing istri, membimbing anak. Tapi kalau terjadi seperti itu, tetap ingat suami itu harus ada wibawa. Harus bertanggung jawab. Apapun kita coba dulu. Jangan menyerah. Gak ada kata-kata menyerah. Karena mencari nafkah itu kewajiban daripada suami. Fix. Istri kalau bekerja di luar, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Dengan catatan izin tidak dari suami. Betul. Izin kalau diizinkan ya silakan. Tetapi kalau suami sudah bekerja dan mendapatkan rezeki di luar, itu rezeki bersama. Ketika suami bekerja, kan juga tidak, ini sudah rezeki saya. Kamu ya kamu. Anak ya anak, tidak kan? Kita bersama-sama. Namun tetap istri kalau sudah memiliki penghasilan di rumah, di luar rumah, jangan menyepelekan keadaan suami. Mentang-mentang saya sudah bisa mendapatkan uang lebih banyak atau gimana, atau sebaliknya suami lebih rendah pendapatan dari kita, kita sampai tidak menghargai, tidak menghormati suami. Jangan ya, punten. Di Islam itu indah, kita belajar bersama-sama. Yuk kita perbaiki. Jangan saling menyalahkan, jangan saling melemparkan, dan jangan saling merasa paling baik, merasa paling berjasa. Kalau misalkan terjadi seperti itu, sekarang ini berbeda dengan tahun atau zaman dulu. Sekarang sudah ada persamaan daripada wanita atau laki-laki yang mampu bekerja di luar, tetapi misalkan suami mengurus anak, untuk sementara, ingat jangan selamanya. Untuk sementara kita dengan keadaan sedang darurat, iya silahkan. Betul. Tapi kalau selamanya nggak bisa, tetap suami yang harus bertanggung jawab. Sebagai kepala keluarga. Berarti kalau istri bekerja, berarti tetap ada andil suami dong. Iya dong. Iya. Paling nggak suami itu nganterin. Iya. Ya Dan kan? izin. Iya, izin. Ya, izin restunya, betul. keamanannya. Dan juga para suami yang mungkin gajinya lebih kecil daripada istri, nggak usah berkecil hati. Iya. Di rumah itu bisa bisnis Betul. online. Nah, bisa. Sekecil apapun gaji suami itu akan berkah. Betul. Karena itu kewajiban. Sebesar apapun gaji istri itu adalah sebagai tambahan, Masya bukan Allah. sebagai kewajiban. Bukan yang utama. Camkan itu. Setuju. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Nah sekarang kita pengen tahu alasan-alasannya, masalahnya yang tentang syar'i ya di dalam Islam. Karena memang ada nih kalau kita bicara masalah tentang istri yang pengennya udah deh urusan anak-anak biar saya aja yang ngurus. Ya biar aja suami kerja cari rezeki. Dia nggak butuh kebantuan suami untuk ngurus anak di rumah. Itu boleh nggak? Apalagi kalau suaminya suka off air di luar ya kan. Suka banyak dari kota ke kota, pindah-pindah. Kan nggak bisa ngurus anak tuh. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Bapak itu langsung mengarahkan pada posisi saya. Saya kayak ditembak mati. Jadi ini tidak gibah. Tidak gibah ini. Silakan Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Iya, Ustaz Li, Mas. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita semua yang berikrar, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah ungkapan yang luar biasa kewajiban bagi laki-laki pemimpin rumah tangga agar ku anfusakum, agar menjaga diri mereka, wa ahlikum, dan juga keluarga. Jadi yang bertanggung jawab atas diri dan keluarga adalah seorang pimpinan rumah tangga.
Maka kalau dalam keadaan darurat, kalau dalam keadaan darurat saja, kalau dalam keadaan mendesak saja, sehingga ternyata ada keadaan-keadaan di mana laki-laki ini mesti keluar rumahnya. Apakah tidak boleh? Justru memang fitrahnya laki-laki keluar rumah. Para sahabat Nabi SAW terkadang safar dan safarnya tidak mungkin PP, tidak mungkin pagi pergi pulang sorenya. Safar mereka adalah keluar rumah sampai berbulan-bulan karena berjualan mungkin jauh sampai ke negeri Syam. Maka mereka pun dititipkan anak-anak. Seperti kisah daripada Ummu Salamah yang dititipi oleh suaminya anak-anaknya, sehingga pada saat suaminya pulang daripada pekerjaannya ternyata mendapati anaknya sudah meninggal dunia. Maka subhanallah, memang ada beberapa keadaan seorang istri dititipkan anak-anak oleh suaminya karena suaminya keluar untuk bekerja. Maka yang pertama, syaratnya secara syar'i, suami keluar rumah untuk mencari nafkah yang halal. Memang dia kesulitan untuk mencari di kampung sendiri, akhirnya dia mencari di kampung yang lain, yang mana itu membutuhkan waktu yang lama. Namun bukan berarti ini adalah sebuah excuse, ini adalah sebuah izin agar suami tidak pulang-pulang. Tidak, agar suami lepas tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, hanya mendidik, hanya memberikan nafkah materi saja. Tidak, tentu saja di zaman sekarang alhamdulillah Allah mempermudah kita dengan ada telepon, dengan ada video call. Maka tidak mungkinlah seorang ayah video call hanya melepas kangen saja. Sisipkan di dalamnya adalah isyarat-isyarat atau dakwah-dakwah atau ada sampaian binaan daripada ayahnya. Maka itu yang pertama, jangan terlepas sama sekali nol. Maka yang pertama itu. Yang kedua, kapan seorang istri lah yang mendidik anak-anaknya? Kalau dalam keadaan suaminya adalah misalnya mu'allaf gitu ya. Memang seorang istri lah yang lebih tahu tentang tata cara sholat. Kenapa kita harus memaksakan suami yang mengajarkan sholat, sedangkan dia juga adalah seorang mu'allaf yang baru belajar sholat? Kenapa harus memaksakan? Kamu lah yang ngajarin anakmu mengaji, padahal istrinya lebih rajin pengajian, padahal istrinya lebih mengerti membaca Al-Quran, suaminya mungkin belum terlalu bisa baca Al-Quran. Maka dalam keadaan seperti ini, istri juga ikut bertanggung jawab. Nanti kalau dia salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disalahkan, kenapa anakmu tidak bisa baca Quran? Suamiku ya Allah tidak pernah ngajarin. Padahal ternyata istrinya yang sanggup untuk mengajarkan, namun berlepas diri juga daripada hal tersebut. Jadi keadaan-keadaan inilah ada, makanya pernikahan tersebut kema'rufan, atau yakni saling mengerti satu sama lain, saling mengetahui satu sama lain kekurangan dan kelebihannya. Wallahu ta'ala alam. Pantes Ustaz Maulana suka video call sama anak-anaknya. Iya, minimal. Nanti kita rapat ya. Kita rapat salah. Kita rapat. Aku selalu rapat. Karena aku menghargai pendapat anak-anakku. Iya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lanjut lagi Jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Kita akan melihat kembali sebuah video tayangan nih tentang seorang istri yang merekam kedekatan suami dengan anak-anaknya. Ini di tayangannya nih. Itu semua anak-anak saya kayaknya bulan Ramadan itu. Iya, itu bulan Ramadan. Jadi saya membiasakan anak-anak itu harus sahur, harus puasa. Jadi pada saat dia udah mulai 6 tahun itu tapi saya itu belajar puasa. Tapi saya itu meliriknya ke sisi loh. Iya. Dia lagi tahajud. Dia lagi sholat tahajud. Iya. Hebat. Jadi semuanya sholat tahajud, semuanya wajib di rumah. Apalagi kalau lagi bulan puasa, lebih banyak ibadah-ibadah sunnah gitu. Jadi Masya Allah ya. Bicara masalah tentang quality time nih, kadang-kadang kita nih, aduh ya, sama anak-anak ini serba salah gitu. Kadang-kadang anak-anak ini kan kalau quality time nih sama bapaknya, senangnya main doang. Udah pas giliran yang lain dah, mama aja deh, ya giliran belajar, mama aja deh, jangan sama papa. Papa galak. Kok kita sama ya? Anak-anak saya lebih bagus belajar sama yang lain daripada saya. Ustaz Maulana mau izin penjelasannya, kenapa begitu anak-anak? Sudah bapaknya kasih uang juga mau cari kerja. Ya silakan. Izin Ustaz dan Bunda Tuti dan semua orang tua dimanapun berada, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik dalam mendidik dibanding yang ada di rumah. Bisa jadi yang lagi nonton lebih berpengalaman, lebih sukses dibanding kami yang ada di studio ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berbicara sesuatu yang dalam artian tidak keseluruhan, tapi ada orang yang dalam hal ini berada pada posisi yang sulit untuk mengerjakan pekerjaan yang sama bersama dengan pasangannya. Karena bisa jadi, maaf, saya langsung ambil contoh orang yang berpisah rumah tangganya. Yang notabene-nya yang mengurus anak, ini terjadi hanya pada sisi ibu saja karena suami lagi
mohon maaf sudah berpisah dengan keluarganya. Makasih banyak tadi Bunda yang luar biasa menjelaskan bagaimana tanggung jawab anak itu ketika anak itu sudah berpisah dengan orang tuanya, dalam artian sudah bercerai, maka tetap tanggung jawab dalam hal ini ayah tetap bertanggung jawab. Nah, terjadi pada posisi ketika ini, kalau yang biasanya kan suami tanggung jawab, istri mendidik, dan dalam hal ini terjadi permasalahan rumah tangga, suami sudah jauh. Dalam artian sudah punya rumah tangga sendiri. Sementara istri sendiri yang mengurus anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Harusnya sosok tanggung jawab ini tetap pada posisi ayah. Karena kenapa? Karena tidak ada mantan anak. Sekali lagi, tidak ada mantan anak. Kapanpun tetap anak itu. Tetap tanggung jawab dari orang tuanya meskipun orang tuanya sudah bercerai. Sekali lagi, meskipun orang tuanya sudah bercerai. Maka harusnya ketika terjadi seperti ini, anak yang jadi korban. Ingat, anak yang jadi korban ketika terjadinya perpisahan. Maka sebanyak Mas Fadli sudah memberikan contoh bagaimana sosok ayah tetap bertanggung jawab. Nah, ini harusnya gini. Di hari kemudian saja, di sorga saja akan ada pertemuan. Sosok orang tua akan mendatangi anaknya, sorga anak-anaknya. Begitupun anak mendatangi sorga kepada orang tuanya. Itu dari kemudian, apalagi di dunia ini. Maka ketika ada terjadi seperti ini, kamu harus tinggal sama ayah. Tidak boleh. Anak tidak boleh dipaksakan. Pada posisi kebutuhan, ini makasih banyak, ada namanya pengadilan agama. Ketika terjadi seperti ini, ada hak anak. Bagaimana sosok anak itu yang masih dekat sama orang tuanya, dalam hal ini ibu, maka pada posisi ini berada pada posisi ibu. Tapi bisa jadi anak itu berada dalam pengasuhan ayahnya jikalau ternyata yang bermasalah ini adalah istrinya. Mohon maaf, kalau yang bermasalah istri, maka kembali pada pengasuhan pada ayah. Nah, di sinilah letaknya ada namanya pengadilan yang menentukan siapa yang sebenarnya menempatkan hak asuh terhadap anak. Jadi kalau sudah ditetapkan, bukan berarti sudah ditetapkan pengadilan bahwa yang hak asuhnya adalah ibu, berarti ayah tidak tanggung jawab. Tetap ada tanggung jawabnya. Karena mohon maaf, pertanggungjawaban ini bukan hanya di dunia. Kembali diingatkan, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Maka sosok yang kita langsung tanamkan begini, yang jadi korban adalah anak. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ini yang selalu diingatkan, dirimu dan keluargamu. Bukan berarti ketika sudah berpisah, bukan lagi keluarga, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu. Meskipun sudah bercerai, dia adalah ibu dari anak-anakku. Betul. Camkan ini, ibu dari anak-anakku. Maka harusnya tetap ada tanggung jawab. Masya Allah. Jadi masalah tanggung jawab ini bukan hanya berarti mereka masih dalam keadaan posisi menikah ya. Ya. Tapi seandainya mereka sudah bercerai, maksud Ustaz Maulana, itu pun masih tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Ayahnya anak-anak, ibunya anak-anak Kalau gitu. perlu ada mediasi. Ya. Mediasi bagaimana dia bisa ketemu setiap Sabtu, Betul. setiap liburan. Oh, khusus liburan dibawa ke ayahnya. Iya, karena memang itu tanggung jawab masing-masing dari kedua orang tua itu tadi. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang anak. Anak ini adalah investasi kita nih sebagai orang tua, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Benar. Nah, sekarang apa yang harus kita pelajari nih dalam Islam nih sebagai orang tua? Apa yang harus kita miliki nih? Mohon izin penjelasannya Bunda. Baik, Kak Fadli, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di era milenial sekarang ini berbeda pola didik kita, pola asuh kita kepada putra-putri kita. Kenapa? Karena di zaman dulu belum ada era globalisasi, digitalisasi, dan era gadget apapun. Jadi ketika kita mendidik anak di era milenial, kita ini terbentur dengan masalah, punten banget, masalah handphone. Nah ini nih ya, terkadang kita ini sulit. Anak sekarang lebih berdekatan dengan gadgetnya. Gitu ya. Lebih dekat dengan gadgetnya. Tapi bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, kita harus banyak belajar. Anak di zaman sekarang ini kritis. Anak di zaman sekarang ini cerdas-cerdas. Untuk anak-anak yang berada di seluruh Nusantara ataupun dimanapun berada, subhanallah. Luqman Hakim di dalam Al-Quran telah dijelaskan. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12, bagaimana konsep mendidik anak. Dan itu berlaku bukan hanya untuk dulu, tapi berlaku untuk era zaman sekarang. Yang pertama, kita dalam mendidik anak itu harus ikhlas. Jangan sampai mendidik itu saling
menyalahkan ini tugas ayah, ini tugas ibu. Tetapi Allah memberikan konsep pertama, ajarkan anak itu pondasi keimanan. Ajarkan anak itu satu, cara bersyukur, berterima kasih. Maka kita ajarkan kepada putra-putri kita, ucapkan salam, mohon maaf, permisi, minta tolong, terima kasih. Itu ungkapan-ungkapan terbaik. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Kita sebagai orang tua, hidup di zaman modern, anak kita harus ikhlas. Keduanya, ajarkan anak kita pondasi agama. Kenapa? Karena agama itu yang akan menjadi benteng daripada anak-anak kita. Kalau kita dari rumah sudah membentengi anak kita dengan keimanan, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan tentang hal-hal terbaik, contoh akhlak Kangjeng Rasul kepada putra-putri kita, dan kita pun mencontoh terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekarang itu kalau hanya kita bicara tanpa kita mencontoh terlebih dahulu akan dibalikan. Mama nyuruh sholat. Mama udah sholat belum? Pa nyuruh sholat. Papa udah sholat belum? Kalau zaman dulu kan mendengar suara buka pintu orang tua dari kamarnya menuju kamar kita, mau bangunin sholat aja kita udah takut, udah pengen bangun duluan. Oh, kalau sekarang mah sampai tadi kapadli, teng tereng teng teng, sampai dipukul-pukul. Masya Allah, saking apa? Nah, ini pola asuh kita di era milenial ini memang kita harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Sabar, ikhlas, sabar. Kemudian kalau kita sudah menjadikan anak kita ini betul-betul investasi akhirat, bukan hanya di dunia, itulah pendidikan yang utama. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Janganlah kita ini meninggalkan anak keturunan kita lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah lingkungan, lemah karakter dan figur. Masya Allah. Tapi ya enak tuh bener kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya suka ngebalikin. Naura, kamu udah cukup umur, nak. Kamu menikah. Abang nggak usah suruh-suruh saya, abah dulu yang menikah. Wah, itu baru. Itu mah diharapkan. Itu aku harapkan, nak. Gitu. Tapi kayaknya belum ada kata-kata itu. Iya. Naura masih belajar ya. Saya kepengen juga itu kalau misalnya banyak. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan bagus nih dari Instagram nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya nggak mirip mukanya sama ibu sama bapak saya ya? Terus kalau saya mirip-mirip artis Korea gitu, boleh nggak sih katanya? Ya Allah, gimana Ustadz Maulana? Boleh nggak Ustadz Syam, Ustadz Maulana? Berbicara tentang boleh nggak orang itu berkomen supaya bisa sama dengan memirip-miripkan, bisa-bisa. Kok aku mirip ini artis ini ya? Masya Allah. Harusnya dia bersyukur dimiripkan kepada orang tuanya. Karena apa hikmah dibalik kenapa Allah menciptakan kita dimiripkan wajah orang tua? Supaya kita tidak pernah melupakan orang tua. Ya, kalau nggak ada fitnah. Iya. Mirip bapak ibunya. Anak siapa ini? Pasti ada tetangga ini. Ada tetangga yang nyinyir mulutnya begitu bisa jadi kan? Ya Ustadz Syam Kalau ya? Mas Fadli itu mirip artis luar negeri, mirip siapa? Saya enggak, saya nggak mau ngomongin. Saya tahu. Ada mirip Ustadz? artis yang sangat mirip sama Mas Fadli. Siapa? Namanya Padlan. Itu Kalau dimirip-miripin kebaikan mah alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja ya. Kebaikan aja gitu ya. Kalau misalnya karena imannya, karena ibadahnya, Masya karena Allah. ilmunya, Kesolehannya. misalnya. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik. Baca lagi pertanyaan yang berikutnya yang di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Iya ya, kalau seandainya jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Indah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya bagaimana caranya kita menyikapi hinaan orang terhadap kita. Saya punya orang tua tapi mereka sudah bercerai dari saya umur 9 tahun. Dan saya merasa terpukul karena perceraian orang tua saya karena saya selalu direndahkan, harga diri saya dihina, dicaci, dimaki. Saya selalu pasrah dengan takdir Tuhan. Sekarang saya sudah berumah tangga. Tapi rasa trauma itu tidak pernah hilang sampai psikis saya terguncang.
Dan saya selalu menutup diri sampai saya pun trauma untuk mempercayai siapapun termasuk suami saya. Mohon pencerahannya Ustadz. Dan jadi ini seorang wanita ini anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya Ustadz. Jadi Dan alhamdulillah sudah menikah. Iya. Tapi dia nggak percaya sama suaminya jika ada keraguan-keraguan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua, siapapun stres itu akan muncul, makanya yang namanya ketenangan itu separuh dari pengobatan. Jadi yang paling pertama yang kita lakukan adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Dan makanya dalam Islam ada yang namanya takdir. Maka kita diwajibkan untuk percaya akan qada dan qadar. Dan dari sinilah usaha kita untuk satu, berdoa. Ada kekuatan doa. Doa silal muminin. Doa itu senjata buat kita. Dan doa itu ala bizikril tatmainnul qulub, dengan berzikir kita akan jadi tenang. Maka buat yang menanya tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ayo dekat dengan Allah, banyak zikir, banyak ibadah, yakin yang namanya seperti itu akan Allah berikan petunjuk. Yang paling bagus sering-sering datang ke majelis taklim. Kemudian paling bagus itu bersosialisasi. Lihat sebenarnya begini, masalah yang kita hadapi hanya kecil dibanding dengan masalah orang-orang di sekitar kita. Betul. Nah, kalau kita Masya Allah, Tabarakallah, maaf ya, kita langsung ambil posisi. Lihat kebaikannya. Alhamdulillah, udah punya suami, udah punya keluarga. Walaupun hinaan itu hanya seberapa. Jadi harusnya kita lebih membuka diri, lebih ibaratnya begini ya, datang ke komunitas-komunitas yang luar biasa. Masya Allah, jadi, biar memotivasi diri juga. Gak semua orang juga yang bercerai itu pasti jadi nggak bagus. Iya, ada anak yang sukses juga. Ngomong-ngomong, Bapak 3 hari di Bali kemarin kayaknya mukanya agak tirusan karena nggak makan malam ya? Tuh, ya Allah. Biasanya kan agak tembem gitu ya kan. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditujukan kepada Ustazah nih. Apakah jika anak saya seorang anak yatim tidak dapat pendidikan dari seorang ayah, baiknya agar dapat pendidikan dari figur ayah, baiknya saya menikah lagi atau baiknya saya bawa ke kakak laki-laki saya Ustazah? Berdosa nggak saya kalau anak saya sampai umur 5 tahun ini belum dapat pendidikan figur dari ayah? Nah ini jadi seorang janda nih, seorang janda yang anaknya semakin besar gitu. Apakah dia perlu mencarikan lagi sosok ayah baru atau hanya dititipkan kepada kakaknya aja atau bagaimana nih? Baik, terima kasih Mas Fadli, terima kasih yang bertanya, luar biasa pertanyaannya. Pertama, memang tadi seperti yang Ustadz Maulana katakan, kalau di antara kita suami istri ada yang meninggal, berarti kan anak ini butuh seorang figur. Suami yang meninggal, istri untuk anak butuh figur ayah. Istri yang meninggal mungkin anak butuh figur seorang istri. Pertanyaannya adalah apakah berdosa kalau misalkan anak ini belum memiliki figur seorang ayah? Kalau disebut dengan berdosa, tidak berdosa. Pertanyaan kedua, apakah kita sebagai seorang perempuan bisa menikah lagi atau boleh menikah lagi? Kalau ada jodohnya, ya jangan menolak. Itu adalah sudah takdir dari Allah. Karena takdir itu adalah ada yang baik, ada yang buruk. Kita ambil kebaikannya saja. Anak ini usia balita, usia 5 tahun. Kalau suami istrinya wafat, maka bisa secepatnya itu menikah lagi. Kalau istri suaminya wafat, maka kadang-kadang kita suka berpikir panjang. Bagaimana ya ini kalau kita menikah lagi, bagaimana adaptasi yang pertama antara menyatukan dua hati yang berbeda, karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Sedangkan anak ini butuh seorang figur ayah. Kalau ada jodohnya dan cocok kriteria dengan figur ayah, misalkan ada tipis-tipis lah mirip dengan almarhum suami, maka kalau dia melamar dan kita sudah ta'aruf, mengetahui dan dia mau menerima kita dan putra kita yang sudah yatim, terima menikah nggak apa-apa. Kalau satu lagi opsi, belum menikah, bagaimana nih ada kakak saya laki-laki, bagaimana supaya anak ini memiliki figur seorang ayah? Kalau suaminya itu sudah wafat dan kita punya kakak laki-laki, boleh-boleh saja. Kenapa? Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah wafat, siapa yang melanjutkan? Siapa yang menjadi figur untuk dalam mengasuh Nabi waktu kecil? Pertama kakeknya, kedua pamannya, Masya Allah. Jadi kalau misalkan bunda memiliki putra lalu dikasih untuk mencari figur ayah kepada kakak, bunda menjadikan uwak ya.
itu boleh-boleh saja. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah memang anaknya akan cocok atau tidak. Betul. Biasanya kan kalau keluarga lebih dekat Tanya lebih menerima. Ustaz Maulana lebih paham. Kayaknya serius banget tadi dijawab. Kalau aku sih betul kata Bunda, Iya. lebih baik kita mengalihkan kepada Rasulullah. Masya Karena suami memang tidak ada, tapi anak butuh figur ayah dari Abdul Muthalib, kakeknya. Masya Allah. Kemudian figur dari Abu Thalib. Abu Thalib. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda atas Sama-sama, penjelasannya. Kak Fadli. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa yang dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu urusan berdua. Ada yang melahirkan, ada yang menyusui, ada yang menyapi, lalu ada yang mendidiknya, mengajarkannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan seorang bunda adalah madrasatul ula, sekolah pertama, maka patutlah seorang suami atau ayah menjadi kepala sekolahnya atau guru-gurunya. Karena seorang ibu sudah mendapatkan pahala dari hamilnya, ia mendapatkan pahala, melahirkannya ia mendapatkan pahala lagi, menyusukannya ia mendapat pahala lagi, menyapihinya pahala lagi. Masa diborong semua oleh seorang ibu? Patutlah seorang ayah juga mencuri pahala tersebut. Dan juga jangan pernah meremehkan amalan seorang pasangan. Seorang istri mungkin tidak terlalu pintar dalam hal mendidik anak. Mungkin dia pintarnya hanya buat susu. Mungkin dia pintarnya hanya bermain dengan anak. Dia tidak pintar public speaking misalnya kepada anak-anak. Namun jangan pernah meremehkan mereka. Bisa jadi Allah ridho dengan setetes air susunya. Seorang suami terkadang merasa lebih berwibawa. Saya yang mencari nafkah, saya yang kasih duit, saya yang kasih makan kalian, saya lebih berjasa di rumah ini. Subhanallah, bisa jadi kelihatannya banyak amalnya, namun tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia meremehkan pasangannya. Jangan saling meremehkan, karena ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari saling menghargai, mari saling mendukung, mari saling membantu dalam hal urusan anak, sehingga kita juga saling memberi syafaat di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Ya Allah, jadikan keturunan kami keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, izinkan kami saling memberi syafaat kelak di hari kiamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi Salam.